Baik, terima kasih Dokter Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter, rekan-rekan sejawat sekalian. Em, Sore hari ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tindakan miringotomi dan juga mungkin indikasi-indikasinya. Em, Mungkin sejawat-sejawat sekali ini udah em, cukup familiar ya dengan tindakan miringotomi itu sendiri. Jadi mungkin saya akan review aja dan juga mungkin sedikit step by stepnya nanti apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu diperhatikan pasca tindakannya. Eh, jadi miringotomi per definisi adalah suatu prosedur yang melakukan suatu insisi pada gendang telinga atau pada membran timpani. Tujuan dari tindakan miringotomi ini adalah untuk mengevakuasi atau mengeluarkan cairan ataupun pus yang menumpuk di dalam rongga telinga tengah. Nah, miringotomi ini mungkin salah satu prosedur otologi yang paling banyak dilakukan terutama pada eh, populasi anak. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas indikasi-indikasi dari miringotomi itu sendiri. Dan tindakan miringotomi ini dapat dilakukan dalam pembiusan lokal maupun pembiusan umum jika diperlukan. Nah, kalau kita lihat seperti pada gambar, ini kita bisa lihat membran timpani ya, terdiri dari pars flaccida dan juga pars tensa. Eh, dan miringotomi ini kita lakukan pada area pars tensa. Jadi biasanya di regio anterior inferior atau posterior inferior dan kita membuat suatu insisi yang tujuannya tadi untuk melakukan evakuasi cairan di dalam rongga telinga tengah. Indikasinya kita bagi menjadi indikasi pada pasien anak, pada pasien dewasa. Karena kita tahu tentunya penyakit yang pada pasien anak berbeda pasien dewasa. Pada pasien anak, kalau kita lihat ada beberapa indikasi antara lain otitis media akut, otitis media efusi, otitis media akut yang recurrent, pasien-pasien anak dengan celah langit-langit dan juga dengan gangguan fungsi tuba yang kronik atau menahun. Nah, tapi kalau kita lihat di sini lebih detail sebetulnya yang pure indikasi untuk hanya miringotomi saja itu sebetulnya hanya yang nomor satu atau akut otitis media. Sedangkan untuk otitis media efusi hingga gangguan fungsi tuba yang kronik sebetulnya selain tindakan miringotomi juga diperlukan tindakan lanjutannya yaitu adalah pemasangan pipa ventilasi. Nah, ini mungkin dijelaskan oleh pembicara selanjutnya dengan pipa ventilasi. Sedangkan indikasi yang paling sering pada pasien-pasien dewasa antara lain itu adalah akibat barotrauma. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan barotrauma misalnya setelah setelah terbang gitu ya atau setelah bepergian dari ketinggian atau setelah menyelam itu seringkali terjadi barotrauma di telinga dan ini juga bisa merupakan indikasi untuk kita melakukan tindakan miringotomi. Selain itu, yang kedua juga dapat dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani terapi hiperbarik. Itu untuk mencegah barotrauma. Namun eh, hal ini jarang kita lakukan ya karena biasanya barotrauma akibat terapi oksigen hiperbarik jarang terjadi. Nah, kalau kita lihat tadi paling sering indikasi melakukan miringotomi adalah pada kasus otitis media tahu lebih sering atau selalu terjadi pada pasien anak. Pada otitis media akut ini terjadi suatu proses inflamasi yang akut pada rongga telinga tengah yang didahului atau disebabkan oleh adanya infeksi pada saluran nafas atas. Saluran nafas atas yang terjadi infeksi dan inflamasi akan menyebabkan gangguan fungsi tuba dan gangguan fungsi tuba ini kemudian akan menyebabkan tekanan negatif pada rongga telinga tengah. Nah, akibat adanya tekanan negatif pada rongga telinga tengah, maka akan terjadi ekstravasasi cairan dari eh, mukosa di telinga tengah ke dalam rongga ketiga, yaitu di rongga telinga tengah itu sendiri. Sehingga terjadi penumpukan cairan yang kemudian nantinya bisa terjadi infeksi sekunder di rongga telinga tengah tersebut. Seperti kita ketahui, otitis media akut ini terbagi menjadi beberapa stadium, yaitu stadium oklusi, hiperemis,
supuratif. Kemudian apabila penumpukan pus di dalam telinga tengah ini sudah semakin banyak dan tidak terbendung lagi, maka akan terjadi ruptur atau perforasi dari membran yang otore, jadi cairan atau pusnya itu bisa keluar dari rongga telinga tengah dan setelah infeksi teratasi maka akan terjadi resolusi. Untuk mendiagnosis otitis media akut tentunya bukan sesuatu yang sulit. Kita lihat dari anamnesisnya, tentunya biasanya disertai dengan adanya otalgia. Paling sering adalah presenting simptomnya paling sering adalah otalgia yang didahului dengan adanya riwayat infeksi saluran nafas atas seperti batuk pilek, juga dapat disertai dengan otore atau keluar cairan dari telinga, demam, dan juga pada anak yang lebih besar bisa kita dapat ada keluhan gangguan pendengaran yang sifatnya konduktif. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya membran timpani yang hiperemis dan juga bisa bulging em, apabila sudah sampai ke stadium supurasi. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat membran timpani yang bulging terdapat deposit atau kumpulan pus di rongga telinga tengah. Namun juga dapat terjadi adanya discharge yang sifatnya purulen apabila sudah terjadi perforasi pada membran membran timpani. Nah, sebagian besar dari otitis media akut ini nanti akan sembuh dan terjadi stadium resolusi. Namun beberapa kasus juga dapat masuk ke dalam stadium yang menyebabkan komplikasi, seperti misalnya stadium konvalesen misalnya. Nah, sorry, stadium coalescence. Nah, kemudian jadi akut otitis media ini juga bukan berarti tidak dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi antara lain adalah mastoiditis akut dan juga dapat menyebabkan eh, nervus facialis atau juga bahkan eh, tidak mungkin dapat menyebabkan eh, perluasan infeksi ke intrakranial pada kasus-kasus khusus pada misalnya pasien-pasien dengan gangguan sistem imun atau pasien-pasien dengan komorbid yang berat. Nah, bagaimana kita menata laksana otitis media akut ini? Terapi utamanya adalah dengan antibiotik. Jadi, first line terapi adalah antibiotik apabila kita curiga ini disebabkan karena em, bakteri. Gitu ya. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah pengobatan simptomatik seperti analgetik dan juga antipiretik kalau misalnya pasien mengeluh adanya otalgia dan juga disertai dengan demam. Nah, miringotomi itu sendiri eh, diindikasikan apabila diperlukan drainase dari rongga telinga tengah, misalnya pada stadium suprasi di mana ada bulging dari membran timpani. Nah, kemudian kita juga harus membedakan antara timpanosintesis dengan miringotomi. Walaupun sepertinya itu adalah tindakan yang sama, mirip-mirip, tapi sebetulnya timpanosintesis itu lebih bertujuan untuk diagnostik gitu ya. Jadi kalau untuk timpanosintesis itu kita menggunakan eh, apa namanya jarum gitu ya untuk mengaspirasi cairan telinga tengah. Tujuannya adalah untuk kita lakukan biasanya pemeriksaan kultur untuk sensitivitas dan kultur resistensi dan juga pemeriksaan mikrobiologi gitu ya. Sedangkan miringotomi itu terminologinya kita gunakan pada kondisi di mana kita membutuhkan tindakan terapeutik untuk melakukan drainase tadi. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pasien dengan ini saya ambil dari apa namanya guideline dari American Academy of Pediatrician. Jadi memang guideline ini lebih banyak di pediatrik nih gitu karena pasiennya paling banyak pada anak. Jadi kalau kita mendapatkan pasien-pasien yang kita 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 diagnosis dengan akut otitis media, kita lihat apakah ada tanda-tanda bahaya pada pasien ini. Misalnya pasien yang kurang dari 6 bulan, kemudian pasien dengan imunokompromis, dan juga pasien-pasien dengan misalnya pasien yang sebelumnya pernah menjalani implantasi koklear. Nah, ini adalah red flags yang harus kita segera tata laksana dengan lebih agresif gitu ya. Tapi untuk penggunaan antibiotik kita mesti hati-hati. Kita harus berikan pada yang kita yakin memang ini penyebabnya adalah bakterial gitu. Jadi kalau misalnya em, kalau misalnya dia
tidak ada red flags gitu, kita boleh berikan konservatif analgetik tanpa memberikan antibiotik dengan kita lihat perubahan gejalanya selama 48 jam. Tapi kalau misalnya pasien memiliki gejala-gejala yang berisiko tinggi tadi, misalnya kurang dari 6 bulan, atau misalnya pasien dengan implan koklea atau pasien yang imunokompromis, kita boleh langsung memberikan antibiotik ya sebagai first line terapinya. Disertai juga dengan analgesia. Nah, tadi kalau misalnya pasien dengan pemberian analgetik tanpa antibiotik tidak membaik dalam 48 jam atau 2 hari, baru kita bisa berikan antibiotik karena kemungkinan berarti adalah penyebabnya bakterial, gitu ya. Nah, kemudian tadi apa dong pemberian antibiotik yang bisa kita berikan? Untuk first line-nya kita lihat di sini adalah amoxicillin. Ini saya ambil dari guideline NICE ya dari UK. First line-nya tetap masih kita gunakan amoxicillin. Atau juga bisa kita berikan amoxicillin clavulanat apabila kita mencurigai ini sudah terjadi bakteri yang resisten, misalnya pada anak-anak yang sering mendapatkan antibiotik sebelumnya, itu kita bisa berikan amoxicillin clavulanat. Sedangkan kalau pada pasien-pasien yang alergi dengan penisilin, itu kita bisa berikan golongan clarithromycin antibiotiknya. Nah, yang menarik di sini adalah di guideline NICE ini untuk terapi analgetiknya selain analgetik eh, oral gitu ya. Di sini juga dituliskan adanya tempat untuk pemberian analgetik secara topikal, drop. Jadi untuk tetes telinga yang menggunakan lidocaine itu bisa kita juga berikan pada kasus-kasus OMA dengan otalgia. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda dari pemahaman kita selama ini bahwa oh kalau misalnya OMA itu pengobatannya tidak bisa dengan tetes, tapi rupanya di guideline ini kita bisa lihat bahwa pemberian obat tetes topikal analgetik itu juga mempunyai tempat pada kasus otitis media akut. Nah, jadi bagaimana dengan peran miringotomi tadi? Jadi selain untuk ventilasi, kita lihat di sini dari dari guideline di acute otitis media ini juga sebetulnya miringotomi ini mempunyai peranan untuk sebagai pain management atau sebagai terapi nyeri. Selain kita pemberian obat-obatan analgetik seperti ibuprofen, kemudian paracetamol, kita juga bisa melakukan miringotomi apabila nyeri yang dialami oleh pasien ini sangat tinggi fasnya, misalnya fas kita evaluasi fasnya tinggi, kita bisa juga sarankan untuk dilakukan miringotomi karena setelah dilakukan miringotomi maka nyeri yang dialami oleh pasien akan segera berkurang gitu ya. Sedangkan kalau kita berikan obat kan tentunya butuh waktu untuk em, obat tersebut di metabolisme dan juga bisa memberikan efek analgetiknya. Nah, tindakan miringotomi itu sendiri kita bisa bagi menjadi beberapa tahap ya, pre-prosedur, prosedur, dan juga post-prosedurnya. Sebelum prosedur yang perlu kita perhatikan adalah eh, pengaturan di ruangannya, alat-alat yang dibutuhkan, itu kita bisa menggunakan endoskop ya, dengan endoskop 0 derajat bisa 3 mili atau 4 mili. Tapi kalau pada anak sebaiknya digunakan yang 3 mili atau juga dapat kita gunakan mikroskop kalau misalnya kita tidak ada endoskop atau juga sebaliknya. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan blade miringotomi atau miringotom. Itu juga bisa dengan menggunakan crescent knife atau kalau tidak ada alat-alat tersebut juga kita bisa gunakan syringe atau spuit dengan jarum. Dan yang terakhir adalah microsuction karena kita membersihkan cairan dari rongga telinga tengahnya itu. Nah, apabila kita melakukan tindakan miringotomi dalam anestesi lokal, kita dapat berikan silokain spray atau krim lidokain. Selain itu juga kita perlu memberikan apa namanya fenol atau alkohol itu di dalam kapas itu juga dapat kita gunakan sebagai antiseptik di area tempat yang kita akan lakukan miringotomi. Untuk prosedurnya itu sendiri, pertama kita tentunya harus mengidentifikasi membran timpani dengan jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada serumen atau ada sekret itu kita sekret ataupun kotoran atau yang lainnya kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan miringotomi untuk melakukan insisi dan juga kemudian kita suction.
Untuk pasca prosedurnya itu kita dapat berikan tetes ofloxacin bisa 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, ini untuk mencegah infeksi. Nah, ini mungkin sedikit video supaya lebih jelas. Jadi kita tentunya harus irigasi ya, kita bersihkan dulu, kemudian kita lakukan ini adalah insisi dengan menggunakan miringotom, gitu ya. Insisinya bisa sirkuler, bisa radial. Ini contohnya yang saya lakukan adalah radial ya. Kita mengikuti arah serat dari membran timpaninya. Kemudian ini adalah contoh kalau kita menggunakan spuit ya, dengan spuit. Kemudian kita juga melakukan suction untuk membersihkan cairan di dalam rongga telinga tengahnya. Jadi untuk secara kesimpulan, miringotomi ini adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk mendrain atau membersihkan rongga telinga tengah dari cairan dan juga pus. Dapat dilakukan, biasanya dilakukan dalam anestesi, namun juga dapat dilakukan dengan anestesi dengan general anestesi pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada pasien anak atau pada pasien yang tidak kooperatif. Miringotomi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan alat-alat yang sederhana. Tadi bisa cukup dengan spuit misalnya, dengan syringe juga bisa, mmm, dan juga kalau misalnya ada endoskop itu bisa dilakukan dengan endoskop. Mungkin lebih lebih aksesibel menggunakan endoskop dibandingkan dengan mikroskop yang mungkin tidak tersedia di banyak tempat. Pada kasus-kasus otitis media akut, miringotomi ini berperan sebagai salah satu dari manajemen nyeri pada kasus-kasus OMA. Namun seiring dengan perkembangan antibiotik yang semakin maju dan juga eee, semakin tingginya akses pasien terhadap antibiotik, maka miringotomi ini juga sudah semakin jarang diperlukan pada pasien-pasien dengan akut otitis media. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.